ucapan, pikiran, hati kita. Ini harus selaras. Jadi manunggaling cipta rasa karsa ini harus terus terasa. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat-manfaat ilmu Maraga Sukma. Jadi ilmu Maraga Sukma ini mempunyai banyak manfaat, dan memang jarang sekali yang bisa menguasai ilmu Maraga Sukma ini. Nah, tujuan yang paling penting adalah supaya kita bisa menguasai ilmu Maraga Sukma ini, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini penting sekali karena ilmu Maraga Sukma termasuk ilmu yang paling berbahaya. Jadi seumpama kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya, tidak melatih diri terlebih dahulu, bisa-bisa sukma kita ini akan pergi untuk selama-lamanya. Maka untuk menjaga agar sukma kita nanti bisa kembali pulang ke wadah kita harus mempersiapkan hal-hal terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah sebelum melakukan ilmu Maraga Sukma ini, kita harus sering bersemedi dulu. Jadi setidak-tidaknya dengan rutin latihan bersemedi dulu, kita nanti akan lebih kenal dulu dengan sukma sejati kita dulu. Nah, ketika sudah terjalin komunikasi dengan sukma sejati kita, ya, nanti barulah kita bisa melakukan praktek Maraga Sukma ini. Jadi kalau belum bersemedi dulu dan belum terbiasa melakukan semedi dulu, nah, saya memperingatkan kepada sedulur-sedulur semuanya, jangan mencoba-coba untuk melakukan praktek ilmu Maraga Sukma, karena efeknya akan sangat berbahaya. Jadi sukma kita nanti tidak akan bisa pulang, ya akhirnya apa? Meninggal dunia. Maka ini sangat penting sekali. Tahapan yang pertama tadi harus lakukan semedi sering, dan itu harus panjenengan lakukan semedi dulu terus sering, ya. Dengan sering melakukan bersemedi, itu nanti akan terjalin komunikasi dengan sukma sejati itu nanti dengan lancar. Jadi sukma kita nanti akan terjalin dengan lancar. Ketika komunikasi dan jalinan itu sudah lancar dengan sukma sejati, lah nanti boleh baru mempraktekkan ilmu Maraga Sukma ini. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah kita harus selalu menyelaraskan ucapan, pikiran, hati kita. Ini harus selaras. Jadi manunggaling cipta rasa karsa ini harus terus terasa. Jadi ngomongannya A, pikirannya B, nanti hatinya C. Nah, itu kurang bagus. Jadi harus menyelaraskan dulu antara pikiran, ya, antara hati dan juga ucapan. Akhirnya nanti kababar menjadi perilaku. Nah, harus mempunyai perilaku dulu, harus sesuai, selaras perilakunya, harus baik dulu. Kalau tidak nanti akan terjadi kecacatan spiritual. Bisa Maraga Sukma tetapi panjenengan akan menjadi cacat spiritual. Yang akhirnya nanti akan kurang bagus spiritualnya. Bisa saja panjenengan nanti akan berbelok, tidak kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu.
kemudian juga harus ada keberlangsungan, ya. Jadi terus menerus keberlangsungan komunikasi itu harus terus menerus dengan sukma sejati kita. Kalau kita sudah menjaga keberlangsungan dengan sukma sejati kita, kemudian kita juga sudah menjaga trapsilo atau antara pikiran, ucapan dan tindakan itu sama. Jadi trapsilonya kita unggah-ungguhnya juga sudah terjaga. Nah, itu nanti baru bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, ketika kita nanti sudah selaras itu tadi, antara ucapan, pikiran, dan hati kita sudah selaras, nanti seumpama ada apa-apa, ya, karena ketika sukma kita itu lepas dari wadah, dari jasmani kita, nanti di situ akan memasuki alam gaib yang memang sangat berbahaya. Karena di alam gaib ini energi-energinya itu macam-macam, ya, ada yang positif, ada yang negatif, dan godaannya sangat besar sekali di dunia gaib itu. Nah, kalau kita tidak menjalin, tidak ada jalinan yang kuat dulu antara kita dengan sukma jati kita, ya nanti bablas akhirnya kita. Itu ya, yang utama itu dulu. Kemudian juga kalau sudah terjalin, jadi kalau memang sudah terjalin betul-betul dan kuat jalinan itu tadi antara diri kita dengan sukma jati kita, nanti kalau ada bahaya di dunia gaib itu nanti akan dibimbing sendiri, ya, akan terbimbing dengan sendirinya. Kalau ada bahaya pasti akan diberitahu. Nah, dan biasanya sebelum melakukan praktek ilmu rogo sukmo itu ada tanda-tanda. Jadi sedulur papat kita itu juga harus dibangkitkan dulu semuanya untuk menjaga kita. Itu kalau tidak, ya nanti bisa-bisa badan wadah kita akan kemasukan energi-energi negatif. Nah, bisa-bisa nanti bisa gila. Nah, kalau tidak gila itu tadi bablas. Itu manfaatnya adalah kalau kita sudah menguasai ilmu merogo sukmo ini, ya, akan bermanfaat, yaitu yang pertama, jadi kita akan lebih mengenali sukmo sejati kita. Itu manfaat yang pertama kalau kita sudah bisa menguasai ilmu merogo sukmo. Dengan mengenali sukmo sejati kita, maka kita akan semakin lancar berkomunikasi dengan sukmo sejati kita. Dengan lancar kita dengan sukmo kita, maka kita juga nantinya akan bisa menjalin komunikasi dengan sukmo agung. Jadi sukmo agung itu adalah sukmo yang menjadi sumber daripada sukmo-sukmo di seluruh alam semesta. Jadi nanti ada jalinan sukmo-sukmo yang lain yang bersumber daripada sukmo agung. Nah, itu tadi. Jadi kita bisa komunikasi dan bisa menjalin hubungan dengan erat. Nah, manfaat yang selanjutnya yang nomor 2, yaitu kita bisa berkomunikasi. Jadi sukmo kita ketika sudah lepas dari raga kita, itu bisa berkomunikasi dengan sukmo orang lain. Contohnya begini, seumpama panjenengan mempunyai kekasih, kekasih hati, atau suami istri jarak jauh, nah, itu bisa ketika panjenengan sudah bisa melakukan ilmu merogo sukmo ini, panjenengan bisa berkomunikasi antar sukmo. Jadi panjenengan mau berpesan apa dengan kekasih panjenengan yang jaraknya jauh itu juga bisa dengan sukmo itu tadi. Jadi sukmo panjenengan itu bisa melanglang buana kemana saja. Tetapi kalau baru latihan, saya sarankan panjenengan tidak usah pergi jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat saja. Nah, itu jadi bisa menjalin komunikasi dengan sukmo yang lain. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah sama-sama bisa menjalin komunikasi dengan orang-orang yang sama-sama merogo sukmo. Artinya begini, seumpama di sini
saya sedang melakukan merogoh sukmo. Kemudian ada sahabat di tempat lain, entah di negara mana, yang juga waktu itu melakukan rogo sukmo. Nanti sukmo kita itu bisa janjian ketemu entah di mana, entah itu di langit ataupun di mana, atau di puncak gunung, itu bisa. Kemudian bisa melakukan komunikasi intens di tempat tertentu, itu bisa janjian. Nah, tujuannya apa ini tadi? Untuk menjalin silaturahmi antar orang-orang yang paham dengan dunia spiritual. Itu. Kemudian manfaat selanjutnya, manfaat yang nomor 4, yaitu bisa menemui sukmonya orang yang sudah meninggal dunia. Jadi seumpama ada keluarga nih panjenengan yang sudah meninggal dunia, itu seumpama panjenengan mengirim doa ataupun berkirim pesan, itu bisa dengan cara merogoh sukmo. Jadi sukmonya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa berkomunikasi dengan sukmo panjenengan. Nah, masalah tempatnya di mana, yang jelas itu ada di alam gaib. Ya. Dan itu juga bisa di alam gaib itu tadi kita mencari sukmo itu tadi. Nah, ada yang caranya kita dituntun oleh sukmo yang orang yang sudah meninggal itu tadi untuk bertemu itu bisa, atau sukmonya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa datang kepada panjenengan, itu juga bisa. Nah, di situ kalau sudah ketemu dengan orang yang sudah meninggal dunia itu tadi, itu bisa mungkin berkirim pesan ataupun mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan. Jadi itu tadi ada beberapa manfaat kalau kita sudah bisa menguasai ilmu merogoh sukmo. Tapi sekali lagi, kalau betul-betul panjenengan ini ingin menguasai ilmu merogoh sukmo, harus dipersiapkan dahulu. Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka, ilmu yang betul-betul sangat sulit untuk dikuasai, dan juga merupakan ilmu yang sangat berbahaya. Jadi jangan coba-coba kalau panjenengan belum siap betul, dan kalau bisa harus mempunyai guru betul kalau untuk menguasai ilmu merogoh sukmo ini. Jadi itu bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan komentar saja di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.